Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak kelas 5. Hari ini kita akan belajar Bahasa Indonesia tema 8 subtema 1. Perhatikan dengan baik ya. Mengidentifikasi peristiwa dalam teks non-fiksi. Teks non-fiksi adalah teks yang dibuat berdasarkan fakta, realita, atau hal-hal yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Contoh teks non-fiksi yaitu biografi, karya ilmiah, laporan berita, dan tulisan sejarah. Biasanya, teks non-fiksi berisi informasi-informasi tentang suatu peristiwa. Kita dapat mencari dan menentukan peristiwa dengan mengidentifikasi teks. Salah satu cara mengidentifikasi teks adalah dengan membaca, kemudian mencatat gagasan pokoknya. Catatan yang kita buat akan lebih mudah diingat kembali jika disajikan dalam bentuk peta pikiran. Isi teks biasanya terdiri dari beberapa paragraf dan di dalam paragraf ada beberapa kalimat. Isi teks akan lebih mudah diingat apabila ditulis dalam bentuk peta pikiran. Peta pikiran adalah suatu bagan yang digunakan untuk menggambarkan berbagai gagasan suatu teks. Menuliskan peristiwa yang terdapat pada teks non-fiksi. Peristiwa dalam teks non-fiksi dapat ditemukan dengan membaca teks secara seksama. Urutan peristiwa dalam teks dapat diketahui dengan cara membaca teks secara keseluruhan dari awal hingga akhir. Jika membacanya tidak berurutan, maka kemungkinan ada informasi yang terlewat atau dapat juga membuat kita salah memahami isi teks itu sendiri. Dalam mencatat peristiwa, kita dapat memetakannya dengan membuat kolom-kolom paragraf atau peta pikiran. Ayo anak-anak, simpullah cuplikan teks berikut. Mengenal rumah Honai suku Dani di Papua. Honai merupakan salah satu rumah adat Papua, tepatnya suku Dani. Honai bisa ditemukan di lembah dan pegunungan tengah Papua. Wilayah tersebut memiliki suhu udara yang sangat dingin, terutama puncak Jayawijaya yang berada di ketinggian 2.500 meter di atas permukaan laut. Berikut adalah contoh peristiwa dalam teks mengenal rumah Honai, suku Dani di Papua. Peristiwa penting pada teks mengenal rumah Honai suku Dani di Papua, yaitu siapa saja yang terlibat dalam peristiwa tersebut, suku Dani di Papua. Menuliskan peristiwa yang terdapat pada teks non-fiksi. Berikut adalah cara membuat peta pikiran. Pertama, tuliskan satu tema besar pada bagian tengah kertas. Ini akan menjadi tema besar peta pikiran. Buatlah cabang dari tema tersebut terlebih dahulu. Tujuannya untuk memastikan ada ruang yang cukup untuk menuangkan gagasan dalam bentuk peta pikiran. Setiap cabang pada peta pikiran haruslah dituliskan dalam satu kata atau frase saja. Berikut adalah contoh peta pikiran dengan tema jenis usaha masyarakat Indonesia. Menceritakan kembali peristiwa yang terdapat pada teks non-fiksi. Langkah-langkah mengidentifikasi peristiwa penting dari sebuah teks berikut. 1. Carilah teks yang berkaitan dengan peristiwa yang ingin diketahui. Yang kedua, bacalah teks tersebut dengan teliti dari awal hingga akhir teks. 3. Dalam proses membaca, cermatilah pokok-pokok informasi yang dapat menjelaskan peristiwa dalam teks. 4. Catatlah informasi tersebut dalam bentuk poin-poin, peta pikiran, atau diagram alir. Yang kelima, tuliskan peristiwa-peristiwa yang telah kamu temukan dengan bahasamu sendiri, sesuai dengan urutan dalam teks. Mendiskusikan peristiwa yang terdapat pada teks non-fiksi. Teks non-fiksi memiliki beragam jenis seperti artikel, tajuk rencana, opini, biografi, reportase, pidato, dan iklan.
Teks non-fiksi berisi informasi faktual atau kenyataan atau berdasarkan hasil pengamatan pengarangnya. Baik, anak-anak, itu tadi materi dari Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.